Oke, selanjutnya kita akan kembali mengulas bagaimana suasana Ramadan di mancanegara dan kita akan lihat seperti apa suasana Ramadan di Amerika Serikat. Telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom warga negara Indonesia di kota Dallas, Texas. Ada Mbak Irani Taslima. Selamat pagi waktu Indonesia. Mbak Irani, apa kabar? Apa kabar, Mbak? Selamat selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Wah, ini sepertinya Mbak Irani lagi di mobil, mau Lagi di kemana nih Mbak jalan ya? Irani? Mau ngabuburit kah atau gimana nih? Baru baru ngabuburit beli belanjaan buat buka nanti. Oke, belanja apa tuh makanan Indonesia nggak? Iya, sama snack-snack sih. Nggak ada makanan Indonesia ya sayang. Oh gitu, emang berapa jam nih menuju buka di sana? Sekarang jam setengah 4, bukanya jam 8.15. Sekitar Oke. 4,5 jam lagi. Mbak Irani tadi kan Biden bilang bahwa warga yang udah divaksin nggak perlu lagi pakai masker di luar ruangan. Nah, mumpung nih Mbak Irani kan tadi juga habis dari luar ya, habis belanja keperluan untuk buka puasa. Gimana sih pantauannya di sepanjang jalan? Artinya udah banyak banget ya warga yang nggak berkerumun nih di Tidak jalanan, menggunakan tapi nggak pakai masker gitu di outdoor. Dari pemantauan saya sih masih banyak warga yang pakai masker juga. Mungkin sekitar 50-50 ya. Jadi ada yang pakai masker, ada yang udah enggak. Terutama untuk yang outdoor. Tapi kalau misalnya di dalam supermarket atau di dalam restoran itu masih diwajibkan untuk pakai masker. Oke, jadi memang harus ditekankan ya sekali lagi bahwa yang boleh tidak bermasker adalah orang yang telah mendapatkan dosis Dua kali. kedua dan juga di outdoor gitu ya, bukan di indoor. Kalau misalnya Mbak Irani sendiri ini apakah sudah mendapatkan vaksin di sana, Mbak? Saya baru mendapatkan vaksin yang kedua kemarin. Oke. Jadi ya. Oke. Udah. Dan di Dallas sendiri di Texas ya terutama ini perbandingannya 1:4 katanya. Jadi 4 orang di sana sudah pasti 1 orang di antara 4 yang di situ sudah mendapatkan dosis vaksin 2 kali. Ini terlihat secepat itukah program vaksinasi yang diberikan kepada warga di Dallas, Texas? Betul Mas, memang kami sangat direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin untuk menstop penularan COVID-19. Lalu aksesnya memang gampang. Kita bisa dapat vaksin itu di farmasi terdekat, daftar online, lalu tinggal datang ke sana dan dapat vaksin. Jadi aksesnya memang mudah. Oke, dengan akses yang mudah itu berarti nggak dibeda-bedakan dong ini warga negara Amerika atau dia warga negara luar gitu. Jadi kalau misalnya warga negara Indonesia sendiri di sana, itu apa berarti nggak susah ya Mbak ya? Betul, nggak susah sama sekali. Jadi yang dilihat itu cuma ID aja. Oh gitu. Jadi Mereka nggak cek, ya. Jadi semua diprioritaskan, termasuk juga diaspora kita Indonesia yang ada di sana. Ini kita sekarang ngomongin soal puasa nih, Mbak Irani. Ini kan udah masuk mau ke hari 21. Kalau di sana mau buka puasa hari ke-20 berarti. Selama 20 hari menjalankan ibadah puasa di Dallas, Texas, begitu wilayah yang bukan mayoritas Muslim. Ada cerita unik nggak nih yang Mbak Irani rasakan atau alami? Cerita unik, mungkin karena puasanya panjang ya, buka puasanya itu baru sekitar jam 8.15, dan kebetulan saya kerja di restoran industri, jadi di saat kita kerja, sambil harus menyiapkan makanan dan serve customer, itu challenging banget sih, tapi karena niatnya memang mau puasa, alhamdulillah sih bisa tercapai. Oke, jadi karena Niat memang yang sudah kuat, nawaitunya kuat gitu sudah ya. Jadi tekadnya bulat. tidak tergoda gitu dengan mungkin makanan-makanan yang terlihat di matanya Mbak Irani. Nah kalau misalnya di sana nih Mbak Irani, kalau misalnya sebagai seorang Muslim, kalau nyari makanan halal susah nggak sih Mbak? Susah sih. Restoran halal tuh jarang banget di sini. Tapi ada juga grocery store yang jual halal meat. Oh, oke. Nah, di situ mereka jual kayak misalnya meat yang udah dipotong dengan halal atau makanan-makanan halal lainnya. Tapi itu tempatnya juga nggak di setiap tempat. Jadi kita harus cari ke tempat-tempat tertentu. Oke. Oke, tapi ini kan Dallas sendiri adalah salah satu kota yang padat ya. Ini kalau dengan kepadatan kota di sana, melihat juga masyarakat Muslim yang ada di Dallas itu banyak nggak sih? Artinya sering ketemu dong di pusat-pusat pasar-pasar yang menyediakan berbagai macam bahan-bahan makanan halal begitu dengan warga Muslim.
Betul, kalau misalnya kita memang ke komunitas, let's say ke store yang jual makanan-makanan halal, ya kita bisa ketemu dengan komunitas Muslim. Apa sih Tapi kalau biasanya misalnya, yang jadi cerita nih Mbak Irani sama dengan warga-warga Muslim dari negara-negara lain begitu saat bertemu untuk ngabuburit, nyiapin makanan, cari-cari bahan makanan untuk buka puasa. paling kita sih suka ngobrol kayak, Assalamualaikum, it's very hot today. Karena memang Texas kan juga mulai mau summer, panas banget. Udah panas, terus puasanya long hours, jadi cukup challenging. Tapi bertemu dengan teman-teman sesama Muslim sangat membantu ya. Oke, jadi sangat membantu juga ya untuk bertemu warga Muslim di sana gitu, walaupun dari internasional. Mbak, ini saya penasaran deh, kalau misalnya di sana tuh menu apa sih yang jadi favorit warga Muslim untuk berbuka puasa? Atau mungkin restoran Muslim di sana yang jadi favorit Mbak Irani untuk buka puasa sama keluarga atau teman-teman WNI gitu. Ada nggak sih menu yang disajikan apa gitu? Kalau di sini sih kita ada halal guys, terus ada juga kebab. Mostly sih restoran-restoran Western, restoran Pakistan atau restoran Arab. Oke, berarti emang favoritnya mungkin masih Western food gitu ya di Atau sana. makanan atau Timur makanan Tengah, Timur kebab. Tengah. Nah, tadi Makanan Timur Tengah ya. oke, Mbak Irani tadi kita dapat bocoran nih kalau misalnya Mbak Irani itu sudah 3 tahun gitu di Amerika Serikat. Boleh nggak sih diceritain apa sih perbedaannya ketika puasa 3 tahun lalu dengan puasa sekarang nih? Jadi sebelum masa COVID pandemi. dan juga setelah masa pandemi ini. Berbeda banget ya kalau 3 tahun lalu di Indonesia puasa tuh tiap puasa bisa dengerin azan, dari TV atau langsung dari masjid. Udah gitu juga terasa banget kekentalan sesama keluarga dengan keluarga Muslim, banyak tadarus, terus terasa banget deh kalau misalnya di sini itu lebih sendiri ya, ibadahnya sendiri. Tarawih juga apalagi dengan COVID ini mostly sendiri di rumah. Datang ke masjid di sekitar mungkin Mbak Irani dibuka nggak sekarang untuk masyarakat Muslim? Beberapa bulan lalu sih waktu aku cek masih tutup ya karena COVID. Jadi belum, kalau sekarang aku belum update lagi apakah mereka sudah memperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid. Oke, Mbak Irani ini kan udah mau 10 hari menjelang Idul Fitri. Apa sih, ada nggak persiapan khusus yang disiapkan oleh Mbak Irani untuk menyambut hari Idul Fitri nantinya? Apakah mungkin masak sudah mulai nih, masak Masak opor gitu. Ya alhamdulillah sih mertua aku di sini yang masakin ketupat. Terus karena beliau orang Palembang jadi suka banget masak apa tuh? Pempek. Kayak mungkin kayak semur, kayak rendang, terus pempek, kue matsuba. Udah banyak sih yang kita pikirin yang mau dimasak buat lebaran nanti. Udah excited sih. Seru banget. Nah, tapi ada undangan nggak sih dari kantor perwakilan Indonesia untuk warga negara Indonesia, terutama mungkin yang ada di Dallas untuk datang, kemudian berbuka puasa bersama mungkin, atau bahkan silaturahmi nanti pas Lebaran, karena kan aturan lockdown-nya sudah direlaksasi gitu, karena sudah banyak warga yang mendapatkan vaksin. Betul, untuk dari perwakilan Indonesia maksudnya? Dari Konjen kalau atau kita ada dari konsulat KBRI. jenderal di Houston, biasanya mereka yang open house untuk mengadakan pertemuan atau halal bihalal. Tapi kalau di Dallas Fort Worth, biasanya masyarakat Indonesia di sini yang bikin acara halal bihalal. Oke, jadi memang ada ya halal bihalal buat apa ya, melepas rindu gitu kan, yang mungkin kangen sama kampung halaman, kangen sama Indonesia. Baiklah Mbak Irani, terima kasih loh sudah ngobrol-ngobrol dan juga bagi pengalamannya nih bagaimana suasana dan juga rasanya Ramadan di luar negeri. Terima kasih Mbak sudah bergabung bersama kami, semoga lancar puasanya dan juga berkah. Oke. Amin. Thank you.